Penguasa pamungkas di Parwati, topeng hitam, topeng emas, semuanya akan kutaklukkan Grandong. Akan aku tunjukkan pada mereka bahwa akulah manusia yang paling berkuasa di dunia ini. Iya. Ada apa nih? Gambar siapa ini? Dot kejujur, mak lampir gempot. Di awal episode ini, kita menuju pada Kendawar yang di malam itu tampak sedang berlatih ilmu kanuragan di bawah bimbingan guru barunya, yaitu seorang nenek pedagang pecel yang sebenarnya adalah samaran Nyai Parwati. Wanita itu pun sangat senang melihat latihan Kendawar yang sangat meningkat pesat, sebab pemuda itu begitu mudah dan cepat menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan olehnya. Ya, jelas saja karena Kendawar adalah topeng hitam yang sebenarnya ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dari Nyai Parwati sendiri. Akan tetapi wanita itu sama sekali tidak mengetahuinya. Bahkan ia sendiri juga tidak menyadari bahwa sebenarnya Kendawar sudah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Kini wanita tua itu tampak sangat memuji kecepatan gerakan-gerakan Kendawar yang terlihat sangat matang. Ia pun mengatakan bahwa ia hendak menguji gerak rasa pemuda tersebut dengan serangan-serangan yang sesungguhnya. Apakah murid sudah siap untuk melakukan pertempuran yang sebenarnya, Nyai? Hati kecilku mengatakan bisa, Gendowor. Jadilah satria pembela kebenaran. Kaulah yang aku harapkan untuk membawa jalan terang. Insya Allah, Nyai. Pasti. Tampaknya ada yang sedang mengintip latihan Kendawar bersama dengan gurunya, yang ternyata adalah Nyi Randa, penyusup kurang ajar yang kini tinggal di kediaman Adipati Haryo Sentanu. Kini wanita itu pun menemui suaminya untuk memberitahukan tentang penemuannya, yaitu tentang Kendawar yang dilatih ilmu kanuragan oleh seorang nenek sakti di pekarangan Teluh. Mendengar laporan dukun sesat tersebut, Adipati Haryo Sentanu pun tampak meremehkan dan memandang rendah Kendawar yang hanya seorang pekatik yang menurutnya sangat tidak penting. Namun Nyi Randa pun mengingatkan bahwa guru pekatik kuda itu adalah orang sakti. Nyai Rara Wirati pun juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Kendawar sedang berjalan berdua dengan seorang penjual pecel yang kemungkinan orang itulah guru Kendawar. Haryo Sentanu pun kemudian memutuskan untuk melihat langsung ke tempat latihan Kendawar. Topeng hitam. Guru topeng hitam ada di sini. Aku pun harus tahu siapa guru topeng hitam itu sebenarnya. Hidup ini hanyalah sekali saja, Gendowor. Jadikanlah dirimu bermanfaat pada orang banyak. Artinya, jangan kau harapkan pemberian dari mereka, tapi sebaliknya. Berilah apa yang kau punya pada mereka demi kesejahteraan. Mengerti, Gendowor? Aku mengerti, Guru. Aku tahu siapa penjual pecel itu. Siapa, Kakak? Nyi Parwati. Dia sedang menyamar untuk mencari topeng hitam. Untuk apa dia mencari topeng hitam? Dibunuh.
sebab topeng hitam menculik anaknya. Ingatlah baik-baik, Gendowor. Karena itu, aku mengharap kamu menjadi manusia yang baik, bukan memburu keuntungan pribadi. Aku sering melihat nenek itu mondar-mandir di Kadipaten menanyakan topeng hitam. Rara Setyawati pun tampak berbicara kepada dirinya sendiri bahwa ia tahu kalau topeng hitam sebenarnya adalah Gendowor, murid nenek itu sendiri. Kini kita menuju pada perkumpulan pengecut yang kemarin kabur ketika bertarung melawan Pangeran Purbaya dan Jatmiko. Topeng Emas pun tampak menanyakan kepada para anak buahnya tentang penyerangan yang kemarin mereka lakukan ke Kadipaten Tegal bersama dengan company. Mak Lampir pun menjawab bahwa walaupun mereka kalah, namun Adipati Haryo Sentanu dan Temenggung Martoloyo tampak bersengketa. Keduanya hampir saja saling bunuh kalau tidak ada Pangeran Purbaya yang melerainya. Dan sengketa antar dua petinggi Mataram itu adalah karena Mak Lampir dan mereka semua. Tapi perselisihan yang tidak lama, pertikaian yang telah kita ciptakan, sudah didamaikan oleh para kiai sepuh. Mereka sudah bersatu kembali, dan hanya Kanjeng Adipati Haryo Sentanu saja yang bisa kita ajak kerjasama. Kurang ajar, Kiai Sepuh. Ternyata mereka juga yang selalu merusak rencana kita. Kita cari cara lain untuk menguasai Kadipaten. Aku punya berita baru. Berita apa? Nyi Parwati memasuki Kadipaten, menyamar sebagai tukang pecel, dan mencari topeng hitam untuk dibunuhnya. Itu baru berita bagus. Lantas? Dalam penyamarannya sebagai tukang pecel, Nyi Parwati mengangkat murid di Kadipaten. Siapa? Gendowor. Kata-kata Nyi Randa jelas membuat semuanya menjadi terkejut, terutama Arya Soma yang sudah mencurigai dan menuduh ibunya itu suka terhadap Gendowor. Pemuda itu pun tampak marah, bahkan sangat marah, bercampur rasa tidak percaya kalau ibunya benar-benar mengangkat seorang murid. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Ia pun bertekad untuk menghentikan usaha ibunya itu. Jelas saja ia tidak akan menerimanya, sebab ia sangat takut dikalahkan jika memiliki saingan orang yang memiliki ilmu yang sama dengan ilmunya. Keesokan harinya, tampak Gendowor dan Jaka yang sedang menaiki pedati kudanya dan hendak mencari rumput seperti hari-hari biasanya. Mereka pun bergerak ke arah utara Kadipaten mencari tempat yang persediaan rumputnya masih banyak. Gendowor yang bertugas mengendalikan pedati kuda itu pun mendadak saja berhenti setelah melihat kemunculan Arya Soma yang tiba-tiba sudah berdiri tegak menutup jalannya dengan gaya yang angkuh dan pandangan mata tajam seolah-olah hendak menelan mereka berdua. Arya Soma, War. Dia Arya Soma putra Nyi Parwati yang diculik topeng hitam. Tapi pandangan matanya sangat tidak bersahabat. Kita harus hati-hati, Jaka. Bisakah kami numpang lewat ke sana? Turun. Kenapa dia, War? Mabuk? Tahu. Tapi kita hati saja. Lihat matanya. Celaka. Tenang. Yang penting bukan kita yang mulai. Hei! Turun kataku. Turun! Cepat bawa lari gerobaknya. Iya, iya. Ya. Ya. Aku akan mengakhiri riwayatmu. Ya. 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 Ya.
Kendawar pun berusaha untuk menghindar dari Arya Soma sebab ia tidak ingin kembali menjatuhkan tangan berat kepada anak gurunya itu. Namun jelas Arya Soma tidak mau membiarkannya lolos begitu saja, sehingga ia tetap mengejar Kendawar kemanapun larinya. Sedangkan Jaka yang kabur bersama dengan kudanya pun kini tampak sangat ketakutan. Ia pun memacu kuda itu dengan kencang sambil berteriak-teriak meminta tolong. Bahkan ia sendiri sampai tidak bisa lagi mengendalikan kudanya yang berlari sangat kencang tersebut. Ia pun hampir menabrak para penduduk yang melewati jalan tersebut. Setelah melewati para penduduk tersebut, di kejauhan tampak Nyai Parwati dan Dewi Racun yang juga melihat Jaka yang tidak bisa mengendalikan kudanya. Melihat semua itu, Ibu Arya Soma tersebut pun langsung bergerak menyelamatkan sahabat Kendawar tersebut yang juga telah dikenalnya. Terima kasih, Nyai. Tapi Gendawar Kenapa Gendawar? dicegat Arya Soma. Hah? Di mana? Kami dicegat di Anjarsari. Gendawar tiba-tiba diserang untuk dibunuhnya. Nyai, tunggu. Selamat. Untung ada malaikat penolong. Nyai Parwati dan Dewi Racun itu telah sampai pada tempat pertarungan Gendawar dan Arya Soma yang pertama. Kini keduanya pun sudah berpindah sebab Gendawar mencoba untuk menghindari pemuda urakan tersebut. Walaupun kenyataannya sulit karena Soma terus mengejarnya dan tidak membiarkannya lolos begitu saja. Nyai Parwati dan Dewi Racun itu pun kemudian memutuskan untuk berpencar saja guna menemukan Soma dan Gendawar dengan cepat. Ibu Arya Soma itu memilih bagian barat dan utara, sedangkan Dewi Racun bagian selatan dan timur. Arya Soma, tolong hentikan. Aku bukan musuhmu. Kau musuh bebuyutanku. Kau harus mati di tanganku. Apa salahku? Kau telah memiliki ilmuku. Anakku terlalu trauma dengan ajian Laksadahana. Arya Soma, hentikan! Hentikan! Soma, ibu nanti akan marah besar jika engkau menggunakan ilmu hitam seperti ini, Soma. Jika aku mau, aku bisa membuat buta matamu dan dapat membunuhmu pelan-pelan. Gendawar pun sudah berusaha mengingatkan Arya Soma, sehingga kini ia pun sudah melakukan kewajibannya, walaupun tidak digubris sama sekali. Ia pun kini merasa saatnya harus membela diri. Sedangkan Nyai Parwati sendiri juga telah menyaksikan bahwa putranya itu ternyata memiliki dan menguasai ilmu terlarang kitab Somala, yaitu ilmu Yaksadana yang juga dimiliki oleh Aji Basa Pamungkas. Dan untuk menghadapi ilmu tersebut, Gendawar jelas sudah mengetahui kelemahannya, sebab ia sudah membacanya di dalam kitab Somala bagaimana cara menghadapi ilmu hitam tersebut.
Kini tinggal menunggu waktu saja Soma bakalan ditundukkan oleh Gendawar. Kalau kau memang memaksaku, baiklah, akan aku buktikan. Ya. Ayo, lawan aku, Soma! Lawan aku, Soma! Ya, anak ingusan itu pun langsung kabur setelah merasa tidak sanggup menghadapi Gendawar. Sedangkan Nyai Parwati yang melihat anaknya telah kabur pun langsung memanggil-manggil sambil mengejarnya. Gendawar pun juga tidak tinggal diam. Ia juga berusaha mengikuti Nyai Parwati yang sedang mengejar Arya Soma. Sedangkan Soma sendiri kini telah dicegat oleh ibunya. Namun ia tetap berusaha lari sambil mengatakan bahwa ia sudah tidak mau ikut bersama dengan ibunya lagi karena ibunya itu sudah memiliki anak yang lain, yaitu Gendawar yang juga telah menjadi muridnya. Jelas saja pemuda itu menjadi marah sebab kekhawatirannya benar-benar terjadi bahwa Gendawar ternyata lebih hebat daripada dirinya. Anak itu pun kini lari ke arah timur, di mana di sana ada Dewi Racun yang sedang mencarinya. Melihat Soma sedang dikejar oleh ibunya, Dewi Racun pun kemudian segera ikut turun tangan. Raja, kau menghalangi jalanku. Hah? Bolehkah aku menangkap putra Nyai? Apa kau bisa? Insya Allah, jika Nyai mengizinkan. Cobalah. Kalau kamu bisa, aku ingin melihat dari sini. Hati-hati Gendawar, Arya Soma berbahaya. Tenang Nyai, biar aku saja yang menghadapi. Aku tangkap kau, Arya Soma. Hah? Kau orang tua keterlaluan Parwati. Kau umpankan anakmu sendiri pada orang yang ingin membunuhnya. Kurang ajar, lepaskan anakku. Ya, di saat Arya Soma hendak dikalahkan dan ditangkap oleh Gendawar, mendadak saja datanglah kumpulan orang-orang pengecut yang langsung menyelamatkan anak Nyai Parwati tersebut. Kini si lampir peot itu pun tampak membela Arya Soma, seakan-akan ia adalah pelindung dan pahlawan bagi pemuda setan tersebut. Dengan demikian, maka Soma akan semakin merasa nyaman berada pada kumpulan orang-orang pengecut tersebut. Dewi Racun yang melihat keberadaan Aji Basa Pamungkas pun kemudian langsung menantang lelaki itu atas dasar dendamnya karena si Cikas telah menyerupai Bayu Seta. Namun dasar pengecut, yang namanya pengecut pasti akan lari ketika ia merasa tidak mampu menghadapi lawan-lawannya.
Kini kita menuju pada Pangeran Purbaya, di mana pada saat itu sang pangeran pun memberitahukan tentang keputusan Sultan Agung atas usul dari Kiai Jamas tentang pengadaan sayembara, dan di sana juga hadir Adipati Haryo Sentanu. Kanjeng Gusti menyetujui pengangkatan Tumenggung bagi yang bisa menangkap para berandal yang telah mengacaukan wilayah Mataram. Haji Basa Pamungkas, Mak Lampir, dan komplotannya. Karena itu mereka harus ditumpas. Apakah sudah turun pernyataan dari Sinuwun Mataram, Ananda Pangeran? Sudah, Romo. Ini dia. Karena itu setiap Kuwu, Demang, dan Tumenggung bisa mengumumkan pada rakyatnya masing-masing, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. Kendawar. Shh, nanti ketahuan Romo. Sini. Ada apa? Secara diam-diam, Rara Setiawati pun menggandeng Gendawar, seperti ada sesuatu yang penting yang hendak diberitahukan olehnya. Ia pun membawa pemuda itu ke halaman belakang kadipaten. Lalu setelah merasa aman dan tidak ada yang melihat, ia pun langsung bertanya kepada Gendawar apakah pemuda itu mau menjadi temenggung. Mendengar pertanyaan gadis kekasihnya itu, Gendawar pun tampak terkejut. Ia pun seperti merasa salah dengar, sebab mana mungkin pekatik seperti dirinya bisa menjadi temenggung. Ia menganggap bahwa perkataan Rara Setiawati hanyalah lelucon baginya. Ia pun kemudian menjelaskan ayahnya saja hanyalah seorang petani biasa, sehingga ia bukanlah turunan bangsawan atau putra petinggi seperti majikannya itu. Bagaimana bisa ia menjadi seorang temenggung? Rara Setiawati pun menjadi kesal sendiri melihat tanggapan Gendawar. Ia pun kemudian langsung mengambil sebuah gulungan surat dari balik bajunya, lalu menyuruh kekasihnya itu untuk membaca isi surat tersebut. Pengumuman diberitahukan kepada segenap rakyat Mataram bahwa Baginda Sultan Sinuwun Mataram saat ini sedang memburu para pemberontak Topeng Emas dan teman-temannya. Barang siapa yang dapat menangkap gembong pemberontak, hidup atau mati, akan diangkat sebagai tumenggung. Nah, ini kesempatanmu, Gendawar. Ayo, rubahlah nasibmu dengan ilmu yang kau miliki. Sekaranglah saatnya kau menunjukkan jati dirimu. Majulah, Kakang, dan segeralah menjadi suamiku. Tanpa menjadi tumenggung, apakah aku tidak bisa menjadi suamimu, sayangku? Aku mencintai Kakang lahir dan batin. Tapi orang tuaku yang memandang kepangkatan sebagai syarat mutlak untuk menjadi menantunya. Kenapa tidak Kakang tempuh untuk memperolehnya? Jika Kakang bisa. Baiklah. Aku akan mengikuti woro-woro keraton untuk menangkap para berandal. Tapi tujuanku bukan untuk mencari pangkat, tapi untuk menegakkan ketentraman. Akhirnya, Rara Setiawati tampak sangat bahagia mendengar keputusan Gendawar. Apapun tujuannya, baginya yang terpenting adalah Gendawar mau mengikuti sayembara Sultan Agung tersebut. Kini kita menuju pada Nyai Parwati dan Dewi Racun yang di saat itu sedang berjalan berdua seperti biasanya. Lalu mendadak saja keduanya berhenti karena melihat Gendawar yang sedang berada di tempat sepi seperti itu. Gendawar, sedang apa di sini? Mencari guruku, Nyai. Siapa gurumu? Seorang nenek-nenek penjual pecel. Ada urusan apa? Untuk meminta restunya. Baik, aku sampaikan keinginanmu kalau aku ketemu nanti. Ya, memang ada saja alasan Gendawar untuk menutupi apa yang telah dilakukannya. Dewi Racun pun bertanya kepada Nyai Parwati apakah ia mengenal guru Gendawar tersebut.
Wanita itu pun mengatakan bahwa ia adalah langganan nenek penjual pecel tersebut. Di malam itu, Gendor pun sudah berada di dalam rumahnya sambil membuka serta mempelajari kitab miliknya yang merupakan salinan dari kitab Somala. Lalu mendadak ada suara orang yang mengetuk-ngetuk pintunya, sehingga ia pun segera menyembunyikan kitab itu di balik tikar dipannya, lalu membukakan pintu. Assalamualaikum, Gendowor. Waalaikumsalam, Guru. Silakan masuk. Kamu kenal Parwati, Gendowor? Kenal, Guru? Ada apa? Tidak apa-apa. Dia bilang kamu ingin menemui aku. Benar? Benar. Ada apa? Bagaimana pendapat Guru sekiranya aku menemui lawan yang sakti? Bolehkah aku menggunakan ilmu Guru? Tentu, yang itu tidak perlu kau tanyakan. Bagaimana kalau orang itu orang yang sangat aku hormati, sangat aku cintai, sebagaimana orang tuanya mengasihinya? Apakah aku patut melawannya? Jelas yang dimaksud dalam pertanyaan Gendowor kepada gurunya itu adalah Arya Soma, sebab yang akan dihadapinya adalah Topeng Emas atau Arya Soma yang merupakan pimpinan komplotan pemberontak, termasuk Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir yang berada di bawah naungannya. Nenek penjual pecel itu pun menjelaskan bahwa seorang kesatria tidak memandang siapapun lawannya, walaupun kerabatnya sendiri. Namun yang harus dipandang atau dijadikan patokan adalah kebenaran, benar atau salah. Kalau benar patut dibela, dan jika salah patut diinsafkan atau disadarkan, bahkan dihukum. Samaran Nyai Parwati itu pun kemudian mempertanyakan mengapa muridnya itu bertanya demikian. Guru sudah mendengar? Woro-woro keraton? Barang siapa yang bisa menangkap Brandal akan diangkat menjadi tumenggung? Iya, kau tertarik? Ya. Aku restui. Tangkaplah Topeng Emas, Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir dan si Grandong. Karena dia merusak tatanan hukum di atas bumi ini. Aku menduduki apa ini, Gendowor? Itu kitab... Kitab apa ini, Gendowor? Kitab masih kitabku. Terima kasih, Gendowor. Kau telah menyimpan kitab ini dengan baik. Gay! Beruntung, sungguh beruntung, karena Kiai Jamas bergerak cepat membawa lari kitab tersebut. Dengan demikian, maka sang Kiai pun telah menyelamatkan Gendowor, sehingga tidak ketahuan oleh Nyai Parwati. Biarkan diambil yang punya. Dia... Lanjutkan cita-citamu. Aku senang kalau kau jadi tumenggung. Di pagi itu, tampak Kiai Basari dan Kiai Jabat yang sedang berjalan ke arah Kadipaten. Mereka pun senang melihat ketentraman yang tersaji di depan mata mereka, di mana para penduduk melakukan aktivitasnya dengan aman. Mendadak saja muncul topeng hitam di hadapan keduanya, sehingga para kiai itu pun menjadi terkejut. Kiai Basari pun kemudian mengatakan bahwa ia sudah tidak percaya lagi terhadap topeng hitam yang telah mencoreng nama baik kebenaran. Demi Tuhan, topeng hitam tidak berubah, Kiai. Adapun topeng hitam yang membuat kerusuhan itu, bukanlah topeng hitam yang sebenarnya, Kiai. Bisa dibuktikan? Insya Allah. Apa ini? Pengumuman Gusti Prabu Mataram tentang penangkapan Brandal.
Kamu mau ikut? Iya, tolong daftarkan namaku di Kadipaten. Dan aku akan mengajak Kiai untuk menangkap para berandal itu. Kenapa tidak mendaftar sendiri? Cukup pada Kiai. Dan Kiailah yang menjadi saksi. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Dan jangan lupa komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.